Oke, kita punya contoh lagi mana ya? Nah, ini ada gambar menarik untuk kita pelajari juga. Ini ada beberapa grafik. Ya. Benda yang bergerak, tadi kan posisinya berubah ya. Posisi ditulis dalam lambang P, posisi. Gini ya. Oke. Terus dia bisa bergerak secara positif ke kanan, mengikuti arah panah sumbu X. Maka nilai kecepatannya juga positif, ya, arah positif. Arah positif di mana nilai V-nya akan lebih dari 0. Lebih itu berarti positif ya. Kalau negatif, Pak. Nah, sekarang kalau negatif 1 kan di bawah 0. Nah, kalau ini arah negatif. Dia ke belakang atau ke kiri ya. Negatif dari kata negasi, melawan gitu ya. Tinggal besar mana, negatif atau positif. Oke. Nah, untuk gerak rektilinear itu artinya apa? Gerak bidang lurus. Bisa horizontal, bisa vertikal. Maka kecepatan hanya dapat dituliskan dalam tanda positif atau negatif sepanjang garis. Ya. Terus kecepatan kan bisa berubah ya, bisa berubah. Perubahan kecepatan nih yang bawah lagi itu tergantung perubahan waktu. Nah, misal maksudnya gini, misal kalian coba cermati waktu kalian berkendara naik motor ya. Misal kalian lagi santai nih, jalanan juga lagi lagi lapang. Kalian berkendara nih dengan kecepatan 40 km per jam. Namun tiba-tiba jalan jadi ramai, macet di tengah kota gitu ya. Akhirnya kalian harus mengurangi kecepatan jadi 30 km per jam. Maka ada perubahan kecepatan dan ada perubahan waktu saat kecepatan itu berubah. Ya, maka di sini tandanya seperti ini, perubahan posisi dari P ke P aksen, perubahan kecepatan dari V ke V plus delta V. Delta ini perubahan ya. Waktunya juga berubah dari T ke T plus delta T. Oke. Dan kemudian kalau tadi kecepatan ada kecepatan instan, percepatan juga sama, ada percepatan instan. Maksudnya gimana, Pak? Coba kalian bayangkan. Saat kita buru-buru mau berangkat kerja, namun kita bangun kesiangan kan gitu kan. Akhirnya tanpa manasi motor langsung menjeleng, langsung gas lari, ngebut. Itu kan perubahan kecepatannya cepat sekali tuh. Dari motor yang awalnya diam, tahu-tahu udah masuk jalan kecepatannya 40 km per jam, bahkan di tengah jalan mungkin bisa 80 km per jam kan. Perubahan yang sangat singkat. Atau saat kalian tiba-tiba merem mendadak, entah di depan lampu merah, entah di depan ada orang nyebrang dan lain sebagainya. Yang tadinya 80 km per jam, tahu-tahu bisa jadi 20 km per jam, atau bahkan berhenti sekaligus kan gitu. Maka ada perubahan percepatan yang instan, tiba-tiba. Perubahan yang tiba-tiba ini dituliskan dalam istilah apa? Limit juga ya, limit. Ini limit di mana waktunya itu selisihnya sangat kecil, delta T bisa mendekati 0. Kenapa 0, Pak? Karena perubahan waktunya itu kecil sekali kan gitu ya. Nah, tapi ingat bahwa kecepatan itu kuantitas vektor, maka arahnya itu wajib dijelaskan arahnya kemana gitu ya. Oke, selanjutnya kita sekarang punya rumus lagi baru. Maka dari limit, kan tadi kita punya limit ya, limit nih, limit delta V per delta T. Nah, dari limit ini
diturunkan menjadi A sama dengan dV per dt. Ya. Oke. Kemudian ingat kita punya rumus gini tadi ya, A sama dengan dV per dt. Kemudian tadi ingat ya, ada persamaan bahwa V itu sama dengan apa tadi? dx per dt. Ini rumus untuk kecepatan. X ini untuk perpindahan. Maka di bawah ini A menjadi ini berubah nih. D dalam kurung dx per dt ya dibagi dt. Nah, jadi seperti ini sekarang. Oke. Sehingga ini kita bisa tulis ulang jadi gini. D dx per dt dikali seper dt. Ini ya. Oke. dt-nya ini pas dulu keluarkan jadi seper dt dia sama aja. Sehingga d ketemu dx itu menjadi d pangkat 2x. Oke. Karena d kali d ya. dt kali dt ketemu dt kuadrat. Ini ya, udah paham ya? Mudeng ya? Mudeng. Ini ceritanya asal muasal rumus. Kemudian kita juga punya persamaan baru bahwa oh ini dari sini kita punya persamaan lain, another expression, dengan cara menghilangkan dt. Eliminating itu menghilangkan. Eliminating. Kalian kalau suka nonton sepak bola Liga Champion, kemarin yang kalah siapa kan? Istilahnya eliminasi ya. Sistem gugur. Nah, ketika dt dihilangkan, maka kita punya persamaan ini. Kan awalnya kan gini, V sama dengan dx per dt ya. Dari ini kita rubah menjadi dt sama dengan dx per V. Sama aja nih ya. Ya. Sama ini. Maka karena kita ngerubah dt, maka gimana ini? A sama dengan dv per dt ya, ini ya. Itu. Terus dt-nya kita rubah nih. Kalau dt itu sama dengan dx per v. Sehingga A-nya menjadi dv per dt, berarti seper dt ya, atau Pak Zul balik nih, kali v per dx. Gini ya, sama ya. Seper dt itu kan sama dengan seper dx per v atau v per dx. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini ya, paham ya, kenapa kok jadi v dv per dx. Nah, sampai sini kita lanjutkan lagi. Jadilah persamaannya menjadi mana ya? Ini tolong diingat-ingat dulu nih ya. V A sama dengan V dV per dx. Sekarang kita lihat di beberapa halaman selanjutnya. Yang Pak Zul minta Anda untuk merangkum, menyalin. Nah, ini dia.
Nah, ini ya. Kita masuk ke sini, yang kalian rangkum, coba sejauh mana hasil dari rangkuman Anda semua. Nah, tadi kan kita punya rumus kecepatan V sama dengan dx per dt. Kecepatan ini, ya toh, bisa kita jabarkan dalam konsep kalkulus. Maksudnya gimana, Pak? Kalkulus itu adalah ilmu untuk melakukan perhitungan secara integral dan diferensial secara matematis. Ya. Karena di soal kita punya rumus gini, dx, ini Pak Zul pecahkan sekalian ya, biar jadi satu garis ya. V kali dt, biar bersamanya nggak pecahan. Ini kan ada diferensial atau derivatif ya. Untuk menghilangkan derivatif kita butuh alat yang namanya integral. Nih. Sama seperti ini, untuk menghilangkan negatif kalian butuh positif. Untuk menghilangkan pecahan kalian butuh perkalian. Gitu ya. Maka untuk menghilangkan derivatif kita butuh integral. Kita tambahin integral di sini. Integral gitu. Integral ini seperti apa sih? Seperti apa ya? Seperti huruf S tapi lebih panjang ya. Atau seperti apa sih ini? Ya, begitulah, kalian bisa seperti ular gitu juga enggak apa-apa ya. Nah, yang namanya dx itu kan adalah perpindahan posisi. Posisi itu tadi kan definisinya titik mula-mula x0 hingga ke titik akhir atau posisi akhir x gitu aja ya. Maka di sini kita bawa tulis dari bawah itu mula-mula x0 ya kan? Kemudian sampai dia finish di posisi x. Nah, ini ya. Kemudian ada dt sisi kanan. Dt itu kan waktu, time, derivat time. Benda yang bergerak itu kan awalnya kan diam, maka t-nya 0, karena dia nggak bergerak, waktunya masih anggap 0, waktu mula-mula, waktu awal. Kemudian saat dia bergerak dan dia berhenti di titik X atau dia bergerak pada posisi X, waktunya berubah menjadi T. Ini ya. Nah, maka di sini ditulis 0 ke T, X0 ke X, itu paham ya. Nah, setelah ini tolong diingat dulu kalkulus kita belajar atau di matematika teknik, suatu integral dari dx ya, dx, maka di sini kan sebenarnya ada satu nih ya. Integral satu apa, Mas? Tergantung ikutannya. Kalau satu dx ya toh, k hasilnya adalah x. Kalau integral 1 dt maka hasilnya adalah t ya. Nah, ini ya. Nah, karena ini hasilnya X, tapi kan di sini ada mulai dari X0 gitu, ke X. Sedangkan ini mulai dari 0 ke T. Ini ya, sesuai ya. Maka tandanya menjadi yang atas ini positif, yang bawah negatif, sehingga X ini digantikan X positif dikurangi X0. Ya kan? Sedangkan yang bawah ini T ini digantikan T ini yang positif, terus dikurangi T-nya digantikan 0. Nah, T dikurangi 0. Hasilnya apa, Mas? Hasilnya T. Ya. Sedangkan kalau ini hasil ini X dikurangi X0. Maksudnya apa, Pak? Nah, ini masuk ke sini semua. Nah, Pak Zul masukkan ke sini. X dikurangi X0 karena di sini satu aja ya. Sedangkan di sini menjadi T, tapi karena di sini ada V ini adalah konstan. Konstanta. Konstan itu apa, Pak? Sesuatu itu yang dia tidak bisa dirubah atau dia menjadi ketentuan. Yang apa ya? Yang dia tetap, nilainya tetap gitu loh. Tidak mengubah, tapi nilainya tetap. Contoh misal gimana ya? Nilai tetap ini konstan ya. Konstan itu selalu mengikuti. Ya anggap aja konstan ini ya seperti ya misal Bima orang Semarang, ya udah dia konstannya orang Semarang gitu ya. Atau misal siapa Sugiono motornya Honda, ya sudah berarti dia konstan ketetapannya itu ya itu
dia harus nerima gitu kan ya. Nah, sehingga persamaannya jadi seperti ini ya kan. Terus kita putar balik tanda negatif X0, kita keluarkan ke sisi kanan yang X0 ini. Maka dari negatif berubah menjadi positif X0 plus VT. Jadilah rumusnya menjadi seperti ini. Ini persamaan satu. Ini diingat-ingat ya. Rumus kinematika yang pertama. Ini bakal kepake terus sampai nanti akhir kuliah. Kalau Anda nggak paham ini ya mohon maaf, mungkin perlu belajar lagi. Kalau nggak mau belajar semester ini ya nggak apa-apa, nanti semester depan ada lagi ya. Tapi Pak Zul pengen semester ini jangan disia-siakan, mari kita tuntaskan. Ini rumus kinematika yang pertama. Sampai sini ada yang tanya kan? Cukup jelas, Pak. Oke ya, terima kasih Mas Bima. Kemudian kita lanjutkan ke rumus yang berikutnya. Nah, untuk rumus berikutnya ada istilah menarik atau istilah baru nih, yaitu uniform accelerated rectilinear motion. Artinya apa? Rectilinear itu garis lurus, motion itu gerak, uniformly itu seragam, accelerated itu dipercepat. Bisa dipercepat, bisa diperlambat yang di sini. Jadi gerak bidang lurus dengan percepatan atau perlambatan yang seragam. Maksudnya bagaimana, Pak? Coba bayangkan ketika ada truk bergerak dari dia diam, terutama truk pasir. Truk pasir kan saking muatannya banyak, berat, dia harus perlahan-lahan kan? Dia harus ngegas pun perlahan-lahan. Dia harus menaikkan kecepatan juga bertahap. Itulah yang disebut sebagai percepatan yang seragam. Karena dia pakai ini loh, pakai apa ya? Pakai ketukan gitu loh. Nggak tiba-tiba langsung dari 0 ke 7 gitu ya. Kayak ketukan apa? Ketukan musik ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Ini juga sama. Jadi kenaikan kecepatannya itu bertahap, seragam. Melambat pun seragam. Kenapa? Kalau melambatnya tiba-tiba, coba Anda bayangkan, Anda dari kecepatan 80 km atau 100 km per jam, tiba-tiba langsung ngerem pol. Paling parah mungkin kendaraannya bisa muter, Anda bisa jatuh, jempalik. Paling ringan ya, motor Anda bisa goyal-goyal gitu ya. Goyal-goyal ya, apa namanya. Ya mungkin hampir terpelanting atau hampir ya ngesot istilahnya ya. Itu kalau misal kecepatannya tiba-tiba mendadak. Mungkin paling ringan ya bisa luka jatuh karena luka apa namanya? Lecet karena jatuh, atau paling parah ya kita bisa terpelanting, terjatuh, terbanting dengan sangat sakit. Maka perlu yang namanya ini mengendara yang baik. Ya, Pak Zul juga ngakui dulu waktu masih muda suka apa namanya? ugal-ugalan, tapi kan sekarang kita mulai harus berpikir hati-hati loh. Lebih hati-hati. Terus ini istilahnya di sopir kendaraan, sopir mobil itu istilahnya langsam. Orang khususnya truk sama bis ya, menaikkan kecepatan dengan langsam. Tujuannya apa? Biar penumpangnya itu tidak kaget, tidak mabuk ya kan. Terus juga apa namanya, komponen mobilnya bisa awet gitu ya. Tidak sering injak rem ya kan. Terus gearbox-nya juga tidak cepat aus. Nah, itulah kunci menaikkan kecepatan dengan langsam atau bertahap. Percepatannya seragam. Percepatan yang seragam itu artinya apa? Konstan dia. Nilai A-nya tetap. Misal kalian kalau naikin kecepatannya dengan 1 meter per detik kuadrat, ya sudah segitu terus. Itu ya. Tapi kan namanya di jalan itu kan dinamis ya. Kadang macet ya kan. Kadang jalanan lapang, kadang lurus, kadang belok, kadang turun, kadang naik. Maka nilai percepatan ini tetap tidak bisa konstan, gitu ya. Tapi kita anggap aja nih, kita asumsikan dia konstan. Nah, dari persamaan ini, dV per dt sama dengan A, kita lihat lagi di sini ada different.
diferensial atau derivatif ya, turunan ya. Maka untuk menghilangkan D turunan atau derivatif, kita gunakan apa tadi? Alat yang namanya integral. Integral bentuknya seperti ini ya, seperti ulat ya. Ulat yang sedang sujud. Bentar, saya lagi masang charger. Oke. Nah, maka ini juga kita jadikan satu baris dulu, sehingga rumusnya menjadi dV sama dengan A kali dt, gini ya. Nah, yang ada D-nya kan V sama T ya, maka kita beri tanda integral di depan dV dan di depan dt, gini ya. Oke. Terus dt itu kan waktu mula-mula itu kan dia dari 0 ke waktu t, time, tergantung. Misal tadi kalau Bima kalau rumahnya dari Bendan ke Sampangan paling 10 menit ya, maka di sini dari 0 ke 10 menit 10 menit bisa dikonversikan ke detik jadi berapa? 600 detik gitu ya. Terus kalau V kita tulisnya dari V0. Pak, kok nggak ditulis 0 juga? Nah, yang berhak untuk menyandang gelar 0 cuma satu, yaitu waktu ya. Waktu mula-mula. Kalau V ya V0. Kalau X ya X0. Ya. Posisi mula-mula kenapa? Karena posisi mula-mula itu bisa di mana saja. Bisa positif, bisa negatif, bisa di atas, bisa di bawah. Kalau V0 itu bebas dia. Bisa kecepatan dia dari diam ya 0, bisa dari kecepatan 50, 60, atau bisa dari kecepatan ya bebas gitu ya. Nah, sama seperti tadi yang di atas, integral 1 dV ya. Integral 1 dV sama dengan apa? V ya. Cuman di sini ada batasnya dari V0 ke V. Sedangkan integral 1 dt, Pak, kok ada satunya, Pak? Nah, karena satu di sini itu bisa kita tambahkan bebas. 1 kali dt kan ketemu dt ya. 1 gelas ya gelas, itu kan nyebutnya ya. Kecuali kalau lebih dari 1, maka ditambah angkanya. Bisa 2, 100, dan seterusnya. Maka di sini menjadi T dari mula-mula 0 ke T. Maka di sini hasilnya apa? Ini yang di atas ini positif, berarti kita ganti V. Terus yang di bawah negatif, negatif V0. Ini ya. Sedangkan yang ini menjadi apa? T dikurangi 0. Nah, ini ya. Sehingga tadi T dikurangi 0, 0-nya hilang. Maka rumusnya menjadi V min V0 kali AT. Atau ini bisa Pak tulis ini A kali T dikurangi 0. Ini ya. Sehingga A kali T ya, AT kurangi 0 ya T ya. Sehingga menjadi AT. Oke, rumusnya menjadi seperti ini. Terus ini kita pindah ruaskan ke kanan. Maka V sama dengan V0 plus AT. Ini adalah persamaan kinematik yang kedua. Tolong dipahami. Setelah dicatat, wajib untuk dipahami. Rumus kinematika kedua. Santai, ini 10 menit lagi ya. Tadi kan mulainya 20:07. Rumus kinematika kedua. Ini. Nah. Tentang apa? Tentang V. Kecepatan itu hasil dari kecepatan mula-mula ditambah AT, percepatan kali waktu. Kemudian
Berikutnya satu rumus lagi. Nah, rumus yang berikutnya, kita punya rumus pengembangan nih. Nah, rumus pengembangan dari sebelumnya, ya, di mana ini ya, rumus pengembangan. Dari rumus ini, V sama dengan V0 plus AT, kita kan punya ini keterangan bahwa di sini ya, V itu kan definisinya kan adalah selisih perubahan arah atau posisi dibagi perubahan waktu ya, dt, dx per dt. Ya. Maka V ini digantikan dx dt menjadi seperti ini ya. Sama dengan V0 plus AT. Yang V-nya diganti dx per dt. Yang V0 plus AT-nya tetap. Nah, gini. Azul gambarkan. Nah, sampai sini ya. Nah, kemudian ini yang sehingga terbentuk persamaan baru. Jenis baru. Maksudnya persamaan baru gimana, Pak? Anggap saja dulu cuma ada Vespa. Sekarang ada motor matic. Ada motor matic kecil, Beat, Mio, sekarang ada motor matic besar, NMAX gitu ya. Nah, seperti itulah namanya spesies baru ya. Yang berubah apa, Pak? Yang berubah ukurannya, yang berubah mungkin kemampuannya, terus sistemnya. Mungkin yang dulunya analog sekarang digital ya kan, pakai keyless itu ya, nggak pakai kunci ya, bisa nyala mati sendiri. Nah, terus kembali ke sebelumnya juga. Ketika kita menemukan persamaan yang ada D-nya, dx dt atau istilahnya apa ini turunan ya, maka kita butuh alat untuk menghilangkan D. Pak, kok nggak dibiarkan aja? Kalau dibiarkan aja kita nggak bisa menghitung, nggak bisa memasukkan angka-angkanya nanti. Maka kita pecah dulu, kita rubah dulu. Caranya dengan menggantinya dengan integral. Tapi sebelum ke integral, kita butuh sejajarkan dulu. Jadi sebaris ya. dx sama dengan, ini V0 hasil kurung, dikalikan dt. Ini ya. Nah, dt. Nah, dt yang di bawah ini pindah ruas ke kanan, dikalikan. Maka di sini kita beri integral. Integral untuk dx dan integral untuk dt. Cuman ingat di depannya dt ini ada V0 plus AT. Ini agak rumit. Kenapa agak rumit? Karena yang bisa diintegralkan sebenarnya hanya dt, cuman di dalam kurung ada komponen t. Komponen t ini wajib diintegralkan, maka integralnya di depan sini. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk integral dx, 1 dx dari x0 ya ke x, maka sama dengan x ya, dari x0 x, ketemunya berapa ini? X negatif x0. Ini ya. Setuju ya? Setuju. Udah 2 kali soalnya. Kemudian untuk ini gimana nih? Ini agak rumit nih. V0 plus AT dt. Berarti di sini ada 2 faktor yang bisa diintegralkan. Yang pertama V0. Integral V0 terhadap dt. Ini ya. Ditambah integral AT dt. Oh, kok bisa seperti itu, Pak? Yo, bisa. Ya. Sama seperti Anda ngitung 1 plus 2 kali X, 1X, 2X, gitu kan, dipecahkan. Integral V0 dt
itu ketemunya V0T. Loh, kenapa Pak? Kan tadi bolak-balik kita sudah menghitung. Yang namanya integral dt pasti ketemunya T gitu ya. Karena dia dimulai dari 0 ke T. Yang nolnya kan hilang. Beda dengan yang ini ya, X dan V ya. Ada X0-nya di sini ya. Sehingga di sini menjadi V0T ditambah. Nah, ini yang menarik. Kok menarik nih? Bingung lagi kami, Pak. T itu kan pangkat 1, ya kan? Integral yang pangkat 1, Pak Zul pisahkan ya di sini ya. Integral T dt. Nah, T-nya pangkat 1, kalau diintegralkan ketemu. Kalau turunan kan pangkatnya turun, kalau integral pangkatnya naik, kebalikannya. Di sini T-nya tulis tetap, dari 1 menjadi 2. Kenapa kok bisa jadi 2, Pak? Ditambah 1. Nah, di sini kan ada 1 nih harusnya. Di sini kan harusnya ada 1 ya. Di sini dibagi pangkatnya. Nah, nanggap, gampang ya. Jadi dari T pangkat 1, pangkatnya naik jadi 2, dan di depan T ada angka 1 dibagi pangkatnya. Jadi 1/2, T pangkat 2. Terus A-nya ngapain, Pak? A-nya tetap, karena konstan. Maka di sini Pak Zul boleh nulis seperti ini. A kali setengah T pangkat 2. Ya. Oke. Terus di sini ada X min X0, X0-nya pindah ruas. Karena dia negatif pindah ruas ke kanan jadi positif. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Ya. Oke. X0-nya positif, V0T plus setengah AT kuadrat. Ini yang disebut rumus ketiga kinematika. Ada 4 ya rumusnya ya. Rumus 3 kinematika. Wajib dipahami. Kalau nggak paham susah, nanti sampai UTS, sampai UAS nanti bingung. Kasihan. Nggak bisa ngerjain, nanti repot semuanya ya. Oke, ada 4 rumus. Yang terakhir mau disampaikan sekalian apa besok? Monggo, saya manut, Pak. Belum capek ya? Oke, sekalian aja ya. Nanggung soalnya, tinggal 1 lagi. Iya, Pak. Oke. Nah, persamaan yang terakhir. Setelah kita memahami bahwa rumus itu bisa berkembang ya. Dari yang awalnya sederhana ini yang pertama tadi, ini ya. Ini paling pertama nih, sederhana sekali nih. Untuk rumus perpindahan ini. Ini rumus perpindahan X. Yang namanya perpindahan itu kan dipengaruhi oleh kecepatan dan waktu dia bergerak. Juga posisi awal. 1, posisi mula-mula disebut X0 ya. Atau awal juga boleh. 2, waktu dia bergerak. Ya, waktu itu kan tergantung jarak, tergantung kecepatan, tergantung ya kita juga ya. Dan kecepatan gerak. Maka kecepatan gerak ini tergantung ya kemampuan lah ya. Kalau mampunya jalan kaki ya dinikmati aja, lama enggak apa-apa, yang penting sehat ya. Nah, Pak Zul juga udah lama nggak jalan kaki, paling cuman ke warung atau jalan-jalan di depan kampung ya. Tapi kalau pengen cepet ya butuh kendaraan. Kalau pengen santai, waktunya nyaman ya mungkin naik kendaraan angkutan umum ya. Kalau pengen cepat sekali mungkin kayak Pak Isyam ke Manado ya harusnya ya naik pesawat itu ya. Oke. Nah, ini paling dasar hanya membahas perpindahan waktu, kecepatan dan posisi awal. Nah, sekarang
persamaan berkembang nih, berubah. Untuk mencari kecepatan juga rumusnya hampir mirip ya. Ini hampir mirip ini. Susunannya juga mirip sekali. Sama-sama ada X0, V0, VT berubah menjadi AT. Mirip sekali ya. Jadi untuk rumus yang pertama dan yang kedua itu susunannya mirip. Cuman berubahnya apa? Yang awalnya X perpindahan berubah menjadi V kecepatan, dari V menjadi A percepatan. Itu ya. T-nya sama. Kemudian untuk yang ketiga, rumus perkembangan. Pengembangan. Rumus ketiga ini kuncinya apa? Untuk mencari perpindahan dipengaruhi atau tergantung ya. Tergantung faktor satu apa aja nih? Posisi awal. Sama kayak tadi, sama posisi mula-mula itu berpengaruh. Ya misal kalau posisi Bima di Semarang, terus posisinya Pak Hisyam di Manado, mau ke kampus ya jelas akan mempengaruhi ini kan, perpindahan kecepatan jarak tempuh ya kan, dan waktu tiba di Sampangan gitu ya. Terus yang kedua apa? Kecepatan mula-mula. Kecepatan mula-mula itu ditulis sebagai V0. Ya. Kecepatan mula-mula ini tergantung apa? Ya tergantung kendaraannya juga. Mungkin dia dari diam, mungkin dia dari jalan lambat, mungkin dia dari dia ngebut naik kendaraan motor, atau bahkan mungkin lagi di sirkuit ya kan, naik mobil balap misalkan. Kecepatan mula-mulanya berbeda. Terus yang ketiga waktu dia bergerak, waktu gerak ini tergantung kemauan kita ya. Kita pengen bergerak selama 24 jam tanpa stop ya boleh. Tapi mungkin kita punya energinya cuma bisa bergerak 1 jam atau mungkin hanya 10 menit ya. Ya, oke. Atau kendaraan kita juga dipengaruhi oleh ini kan. Tangki bahan bakar itu kan ada batasnya ya. Motor itu paling cuma 4 liter ya toh. Ya, kalau itu habis ya kita harus berhenti kan gitu. Terus yang terakhir apa? Percepatan atau perlambatan. Nah, Pak, nggak bisa apa salah satu aja? Bisa, tapi saat berjalan itu kan dinamis. Ya, tergantung kondisi jalan ya. Kadang ngerem, kadang ngegas toh. Nggak terus-menerus ngegas toh. Gitu. Ada 4 nih pengaruhnya. Nah, oke, kita pahami dulu. Berikutnya, untuk menuju ke persamaan terakhir nih, persamaan terakhir yang keempat. Persamaan terakhir ini kuncinya adalah penggabungan rumus-rumus sebelumnya. Rumus-rumus sebelumnya itu ada apa saja? Kita punya rumus dari 11.4. 11.4 itu yang mana sih? Kan gitu ya. 11.4 itu ini. Oh, jauh ya 11.4, enggak usah lah. Enggak usah. Terlalu jauh. Yang pasti 11.4 itu adalah rumus percepatan dari A sama dengan awalnya kan dV per dt ya awalnya ya. Ini. Kemudian kita punya rumus dt itu sama dengan gimana nih? dx per v ya, nggak salah ya. Nah, oke. Dari v sama dengan dx per dt. Nah, maka rumusnya berubah menjadi A sama dengan dv kali dt-nya berubah ini v per dx. Nah,
Ya, jadi gini ya rumusnya ya. Atau V kali dV per dx. Nah, ini kita buat satu baris biar nggak ada pecahan. Nah, maka V kali dV sama dengan A kali dx. Ya. Nah, ini rumus baru yang keempat, rumus terakhir. Dari gabungan beberapa rumus. Rumus 1 ini dan rumus 2 ini. Di fusion, kalau kita nonton apa Dragon Ball tuh ya, Vegeta sama Goku jadinya apa? Gogeta. Atau apa itu ya? Ya, itulah salah satunya ya, oke. Ini jadi nostalgia masa kanak-kanak. Nah, kembali lagi ke persamaan kalkulus. Setiap ada derivatif D, maka kita butuh alat namanya integral. Pertama, integral V kali dV. Ini ya, benar? Oh, salah. Nah, integral V-nya di sini. Karena dia parameter yang harus diintegralkan. Nah, bukan konstanta dia. Maka V ini kan pangkat 1 ya. Maka kalau habis diintegralkan dia pangkatnya naik jadi 2. Kalau 1 jadi 2, kalau 2 jadi 3. Terus di sini kan ada angka 1 sebenarnya. Maka dibagi pangkatnya setengah V kuadrat. Ini ya. Oke. Terus ingat di sini ada batas. Dia bergerak dari awal V0 ke V. Kecepatan mula-mula ke V. Maka setengah V kuadrat ini juga punya batas V0 ke V. Maksudnya gimana, Pak? Nah, maksudnya gini. Yang atas ini kan positif menggantikan V. Berarti setengah V ketemu V ya sama aja ya. V kuadrat. Kemudian yang bawah negatif. Nih. V-nya digantikan V0. Setengah V0 pangkat 2. Jadinya seperti ini. Karena di sini sama-sama ada setengah, bedanya sama yang satu V, yang satu V0, maka setengahnya bisa keluar. Bisa keluar dari tanda kurung. Setengah V kuadrat dikurangi V0 pangkat 2. Ini ya. Nah, maka ini hasilnya masuk ke dalam sini. Dipahami dulu pelan-pelan. Terakhir, kita punya ini. Oh, ini kok beda, Pak? A nggak di depan tanda integral. Karena A sama X itu kan parameter yang berbeda. A percepatan, X perpindahan. Nah, beda, kalau ini kan parameter sama V sama dV ya. Kecuali kalau ini integral X dx atau integral A dA. Di sini dari X0 ke X. Nah, maka A-nya ini konstanta. Di sini 1 ya, kita anggap 1 ya. Integral 1 ya sama dengan sama dengan parameter X berarti. Dari X0 ke X. Begini ya. Atau sama dengan A yang atas ini positif jadi X, yang bawah negatif menjadi X0, negatif X0. Ini ya, oke. Ini masuk ke sini. Ini panahnya tolong dicermati, Pak Zul coret-coret aja pokoknya ya. Yang penting kalian bisa ngikuti prosesnya dari tahap-tahapnya nih. Nah, sekarang kita tata ulang nih susunannya. Karena di sini ada pecahan nih, setengah. Biar enak itu nggak boleh ada pecahan. Kalau di kiri ada setengah, di kanan tidak ada, maka ini dikalikan 2. Kali 2. Setengah kali 2 berapa? 1. Berarti pecahannya hilang. Cuma yang kanan jadi ada 2-nya. Gitu. 2 kali A kali X min X0. Ya. Jadi di sini. Nah, 2-nya ada di sini. Sedangkan di sini kan negatif V0. Negatif V0-nya jadi pindah ke kanan menjadi positif. Ya. Nah, maka V-nya jadi berdiri sendiri. Kan enak V-nya berdiri sendiri. Ini yang namanya persamaan keempat.
Baca tebelin ya. Rumus kinematika keempat dan yang terakhir yang akan terus digunakan sepanjang semester yang akan menentukan berapa nilai Anda bisa A atau bisa C ya. Ya harapannya Pak Zulfi kalian bisa dapat A semua insya Allah ya. Rumus kinematika keempat. Nah bedanya apa sama rumus sebelumnya, terutama dengan rumus yang ketiga. Nah yang bedanya yang rumus ketiga itu kan mencari X, mencari nilai perpindahan. Dari faktor-faktor tadi yang sudah kita tulis ya. Oke. Sedangkan untuk ini yang kita cari apa? Kecepatan. Ini mencari kecepatan. Rumus keempat itu tentang mencari kecepatan. Mencari kecepatan akhir. Jelas ya bedanya ya. Terus ada lagi satu bedanya. Kalau rumus ketiga ada faktor waktu. Ada faktor waktu atau ada T-nya. Dia mencari perpindahan dari keterangan waktu. Sedangkan di rumus keempat tidak ada faktor waktu. Tidak ada T di sini. Hanya ada percepatan, posisi awal X0, posisi akhir X, dan kecepatan awal. Tanpa, berarti ini tanpa faktor waktu. Atau tanpa keterangan ya, Pak, tulis keterangan ya. Nah, oke, jelas ya. Alhamdulillah, ini sudah selesai nih 4 persamaan dasar kinematika teknik yang akan selalu dipakai. Bahkan nanti dinamika juga pakai rumus ini. Kalau Anda nggak paham ya gawat nanti. Soalnya 4 SKS ya. Oke, sebelum saya menutup perkuliahan malam ini, silakan jika ada yang ingin ditanyakan kembali. Setengah menit. Berarti Gimana? Pak permisi enggak bertanya Pak. Ya silakan Mas Alfian. Besok Selasa tetap ada perkuliahan dinamika ya Pak? Atau udah termasuk ini? Besok Selasa ya masih melanjutkan kinematika. Oh Mas, baik Pak. Siap. kinematika ya. Nanti dinamikanya habis UTS ya. Bapak Zul ingin mengabarkan, ini kita pertemuan sudah keberapa kali ya? Ada yang ingat sudah berapa kali pertemuan kita ini? 5. Di 4 Pak ya. 5 ya, 5 ya. 5 kali. Karena minggu pertama kalau nggak salah sekali pertemuan. Ini Pak Zul tampilkan ini ya, screen aja nih. Mana tadi? Dulu Pak Zul buka kalender. Dulu minggu pertama itu kita ketemu sekali. Tanggal 14, minggu kedua kita ketemu 2 kali ya kalau nggak salah ya. Terus minggu ketiga kemarin sekali. 4, sekarang kelima benar ya Mas Fikat ya. Kelima kali. Terus berarti sebelum UTS kita butuh 2 kali pertemuan lagi ya. Berarti besok sama Senin. Terus Selasa UTS ya. Oke, sepakat? Selasa depan kita udah UTS loh. Untuk kinematika teknik. Baik Pak. Jelas ya? Ya. Terus insya Allah besok masih materi biasa, yang mungkin ada tugas juga. Hari Seninnya insya Allah ada kuis. Jadi untuk minggu depan, Senin dan Selasa itu Pak Zul harapkan dengan sangat kehadirannya untuk mengikuti kuis dan ujian MIT kinematika teknik. Ini sudah cukup jelas? Atau ada yang punya usulan lain? Silakan.
Itu Meet-nya kita ngerjain di kertas terus diupload PDF gitu ya, Pak? Biasanya seperti itu, Mas Rahman, Mas Alfian. Kalau kuis biasanya langsung, nih misal Pak Zul buka Zoom ya, Pak Zul buka Zoom, Pak Zul hanya menampilkan soal, kalian Oke. kerjakan sepanjang waktu Zoom aktif, ya paling sejam. Kalau kuis loh ya, Siap. berarti Senin tolong dipersiapkan materinya benar-benar ya, bebas lah, kalian boleh buka catatan boleh, cuman kehadiran menjadi wajib karena Baik, saat Pak. itu mengerjakan dan mengumpulkan juga saat itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang punya usulan atau tanggapan? Pak Hisham, Tribun. Tanya Pak, Oh ya, Mas Bima, ya gimana? biasanya untuk waktu pengerjaan UTS itu berapa lama Pak? UTS itu fleksibel Mas, kadang-kadang 1,5 jam, kadang 2 jam. Ya antara 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi kadang ya kalau misal lagi santai ya, lagi sekedar ya bisa mungkin setengah hari bisa. Ya Pak, terima kasih. Ya, itu nanti fleksibel. Ya terima kasih Mas Bima. Pak Isyam, pripun Pak Isyam? Saged mboten minggu ngajeng? Insya Allah sakit Pak. Oke, ya udah. Nah, tolong dicatat ya Pak Isyam ya, kalendernya dilingkari ya. Hari Siap Senin Pak. dan Selasa. Nggih, matur nuwun. Oke, sepertinya sudah cukup jelas rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan dan selamat beristirahat ya. Nah, semoga materi kali ini bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Ya, Mas Denny, ada yang mau disampaikan? Suaranya nggak jelas, Mas Denny. Ya, gimana? Putus-putus Pak suaranya. Ya, diulangi coba. Enggak Pak, udah cukup Pak. Ya, Udah cukup. oke ya, nggak apa-apa Mas Denny. Ya, terima kasih. Oke, Pak Zulakiri ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sampai jumpa kembali besok, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Untuk absen gimana?